Saudaraku yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan daripada bacaan kita Bidayatul Mujtahid, yaitu pada Al-Babus Salis fil Miyaihi, bab yang ketiga mengenai fil Miyaihi, tentang air, tentang jenis air dan macam-macamnya. Kenapa penting, saudaraku? Tentunya air yang dimaksud ini adalah air yang kita pakai untuk baik bersuci dari najis maupun hadas. Yang tidak kalah pentingnya adalah air yang kita gunakan untuk berwudu. Kenapa? Apabila air ini tidak memenuhi syarat dalam syar'i, secara hukum, secara ilmu fikih, maka otomatis wudu kita juga pasti tidak sempurna, bisa dikatakan batal. Demikian juga najis maupun hadas. Hadas ini biasanya membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Najis ini sesuatu yang kotor yang dibersihkan. Dan yang lebih utama lagi adalah wudu. Apabila wudu air yang digunakan tidak memenuhi standar syarat sahnya, maka otomatis ibadah salat yang kita laksanakan juga terhitung tidak sah. Dan apabila tidak sah ibadah salat kita, ya sama dengan kita mendapatkan nilai 0. Beda-beda tipis dengan orang yang tidak menegakkan salat. Beda-beda tipis, walaupun masih ada perbedaannya. Karena orang yang salat masih ada gerakan, tapi nilainya juga 0. Maka apalah gunanya kita bekerja mulai dari pagi sampai sore hari, bahkan sampai tengah malam, tapi kita tidak menghasilkan apa-apa dari pekerjaan kita, kecuali hanya 0, capek, ya kan begitu. Kalau dalam bab puasa yang Nabi katakan, kan siam, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu jaza, tidak mendapatkan apa-apa illa jual atas, kecuali hanya lapar dengan haus, ya kan begitu. Maka begitu juga ini bab air. Dan ini yang kita akan lanjutkan pada malam hari ini, yang pada Jumat yang lalu kita sudah selesaikan mengenai al-khufain, menyapu kedua sepatu atau menyapu jilbab bagi kaum wanita, atau juga dalam musafir kita pakai serban yang berlilit, ya. Sudah kita bahas. Mudah-mudahan minimal khauf ini, ya, kita bisa amalkan 1 atau 2 kali dalam seumur hidup kita, ya. Ahad lalu jadwal taklim di BTN Laswani, bahkan ada bapak sudah berumur 60 tahun, dia baru tahu tentang masalah menyapu khauf. Dia berpikir selama ini kalau khauf itu hanya dipakai untuk berperang, ya, dipakai untuk berperang. Ternyata biar kita mugim di rumah, biar kita dalam keadaan sakit, bisa dimanfaatkan menyapu sepatu atau menyapu alas kaki yang kita gunakan, ya, sehingga memudahkan. Ini kemudahan ruksa dalam wudu, sehingga kita tidak harus lagi membuka kos kaki bagi wanita, tidak perlu membuka jilbab dalam perjalanan bagi wanita. Begitu juga kita laki-laki tidak perlu buka sepatu, dengan syarat-syarat yang telah kita jelaskan pekan lalu. Mudah-mudahan kita mengerti, ya, bagaimana menyapu jilbab, menyapu serban, atau menyapu sepatu. Begitulah tata caranya. Dan kalau kita amalkan, itu pahalanya besar. Karena itu sedekah kemudahan dari Allah untuk kita semua harus diambil. Sama kalau di bab musafir itu salat jamak takdim, ya, jamak kasar, ya. Jadi harus kita amalkan, kita ambil. Itu kemudahan. Yang penting memenuhi standar yang telah diajarkan dalam syariat. Jadi tidak sembarang tentunya, ya. Jadi
Jadi demikian. Dan alhamdulillah malam ini kita lanjut mengenai bab air. Saudaraku sekalian yang berbahagia, kita bersyukur masih dapat duduk dalam majelis-majelis ilmu. Kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, man harajtala bil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang membiasakan diri untuk keluar dulu dalam majelis-majelis agama, dalam majelis-majelis yang mengingat Allah, yang membesarkan Allah, termasuk majelis ilmu, maka dia seolah-olah berpahala berada di dalam jihad fi sabilillah hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi kita mendapatkan pahala jihad luar biasa. Hanya duduk dengan niat iktikaf sampai salat isya, ya. Kemudian yarfa'ul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Ya. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan dia berilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsirnya, maksudnya derajat orang yang beriman dan berilmu itu lebih tinggi di sisi Allah daripada derajat orang yang beriman tanpa ilmu. Ya kan begitu? Allah bertanya, ya kan? Apakah sama hal yastawi ya'lamuna wa la ya'lamun? Allah bertanya, apakah sama orang yang beriman berilmu dengan yang tidak? Tidak sama. Derajatnya beda. Karena orang yang berilmu ada cahaya, ada petunjuk, ada penerang. Sedangkan orang yang beriman tapi tidak ada ilmu, itu kadang susah, ya. Kadang ibadah dalam keadaan ragu, kadang ibadah dalam keadaan ketidaktahuan, kejahilan. Ya, bisa-bisa menyebabkan Allah tidak terima. Maka kita senantiasa semangat untuk belajar. Di mana saja ada majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu, datangi, duduk. Di situ ada kebaikan, maka di situ ada cahaya. Apa cahaya yang ada dalam majelis-majelis ilmu? Dua cahaya. Cahaya kalamullah, cahaya firman Allah, cahaya sabdaan Rasulullah, cahaya daripada perkataan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah matikan kita bersama dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam bab air itu dijelaskan bahwa secara fikih dalam 4 mazhab, utamanya mazhab Syafi'i, bahwa air itu ada 4 macam jenisnya. Ya? Ada empat macam jenisnya yang sudah kita sering tahu. Ada namanya, yang pertama itu al-ma'ul mutlaq, ya? Air yang mutlak. Yang mana itu air yang mutlak dalam fikih? Air mutlak itu adalah al-ma'ut tuhur wal mutakhar at-tuhur wal mutakhur, kan begitu. Atau biasa kita juga dalam bahasa dalam kitab-kitab fikih yang lain, al-muqaddasu, air yang suci. Kemudian bukan hanya suci, wal mutakhar, dia juga mensucikan. Jadi dia suci, dia mensucikan. Itu air yang pertama. Dan ini air mutlak inilah yang harus kita gunakan untuk hadas dan najis. Membersihkan hadas, najis, dan ambil air wudhu. Harus air mutlak ini baru bisa sah, ya. Kemudian ada yang namanya juga air tuhur atau mukaddas, tapi la yutakhir, tapi dia tidak mensucikan. Dia suci, bersih, tapi tidak bisa mensucikan. Artinya apa? Dia tidak bisa dipakai untuk wudu. Air ini boleh digunakan untuk membersihkan hadas, boleh digunakan untuk membersihkan najis, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak sah wudu. Nah, ini uniknya dia punya unik di situ.
Jadi air yang kedua ini air yang suci tapi tidak mensucikan, la yutahhir, tidak mensucikan, tidak bisa dipakai wudu. Tapi boleh dipakai untuk hadas setelah kencing, membersihkan kencing boleh, istinja, boleh dipakai sesudah minal gaib, habis berak dari WC, boleh dipakai untuk membersihkan hadas, boleh. Tapi untuk wudu tidak bisa. Itu yang kedua. Kemudian ada juga yang kita kenal yang ketiga, itu air musammas. Air musammas ini air yang musammas asyams, kena sinaran matahari. Ada syarat-syaratnya dalam ilmu fikih, ya. Kena sinaran matahari nanti ada syarat-syarat. Kemudian yang keempat itu ada namanya air mustakmal, ya. Ada biasa kita kenal juga air mustakmal. Walaupun di mazhab Syafi'i ini semua sebenarnya air suci tidak mensucikan. Kalau mustakmal dengan musammas, ya. Tapi dibagi lagi, ya. Kurang lebih 4 air ini. Ada lagi satu yang kelima, namanya al-ma'ul mutajannis. Nah, ini tidak terlalu repot dibahas, yaitu air yang memang mutanajis, air mutanajis artinya air yang sudah kena najis. Ini mutlak tidak bisa kita pakai. Jadi mutanajis ini tidak bisa dipakai untuk wudu, tidak bisa dipakai untuk hadas, tidak bisa dipakai untuk istinja, dan tidak bisa dipakai untuk mencuci pakaian. Ya, sudah jelas itu. Tidak bisa dipakai untuk mencuci pakaian. Nah, jadi kurang lebih, walaupun nanti ada lagi pembagian mustakmal itu ada namanya mugayyar, ya, ada juga mugayyar. Mugayyar ini yang sudah tercampur, tapi dia suci, tapi tidak bisa mensucikan, ya. Tapi paling tidak biasanya di kitab kita fikih kalau tidak 4 itu 5 jenis air. Ada juga di mazhab Imam Ahmad itu hanya 3. Di kitab fikih-fikihnya ulama-ulama Ahmad Hambali itu hanya mutlak, ya kan? Kemudian mutanajis, kemudian yang ketiga dia gairu mutlak, yang tidak mutlak. Jadi pembagiannya hanya 3, nanti banyak cabang-cabangnya, kurang lebih begitu. Jadi tidak usah nanti pusing. Ketika nanti kapan-kapan baca buku-buku fikih, kitab-kitab fikih, ada yang air itu 3 macam, ada yang 4 macam, ada yang 5 macam. Jadi tidak usah pusing. Ada yang salasa asya, arba asya, atau hamsa asya, labas, itu tidak masalah, ya. Hanya biasanya pembagian-pembagian. Tapi pada dasarnya sama, ya. Pada dasarnya sama. Jadi ini yang kita bahas ini malam. Nanti kalau waktu kita tidak selesai bahas air, ya nanti kita sambung lagi pekan depan. Yang pertama, ini al-ma'ul mutlak. Air mutlak itu tentunya yang kita sudah tahu berarti suci dan mensucikan, ya. Suci dan mensucikan, yaitu ma'ul muqaddasu wal mutahhar atau ma'ul tahur tahur wa mutahhar. Jadi sama. Yang mana ini air yang suci mensucikan? Ini air yang suci mensucikan, al-ma'ut tahur sabiqul asya'ah. Ini ada 7 macam jenisnya paling kurang dalam mazhab Syafi'i, ya. Kalau di mazhab Abu Hanifah ada diletakkan 5, tapi sepakat sama saja karena dia gabung antara air sungai sama dengan air laut, ya. Kemudian air sumur sama dengan mata air, jadi jadinya 5. Tapi di mazhab Imam Syafi'i dijadikan 7, ya. Di mazhab Syafi'i dijadikan 7, tapi pada dasarnya sama, ya, sama. Yang mana itu air yang suci mensucikan? Yang pertama, air suci mensucikan yang disebut dengan 7 macam sabi asya'a. Yang pertama al-ma'ul yang pertama al-ma'ul matar, yaitu air hujan. Air yang suci paling pertama itu adalah air hujan.
Ya, itu air hujan dahsyat, itu air hujan saja. Walaupun nanti di kitab-kitab fikih lain ada ditempatkan yang pertama itu air laut, tapi paling banyak kita fikih utamanya di mazhab Syafi'i yang pertama adalah air hujan. Boleh cari, bisa sampai cari surah. Itu paling banyak air hujan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, qaulahu ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Kurang lebih ya. Sudah kalian lihat 48 49 Al-Furqan. Allah taala berfirman, telah kami turunkan kepada kalian wa yunazzilu 'alaikum minas sama' dari langit. Kalau disebut dengan air dari langit berarti matar, berarti air hujan, ya. Untuk apa? Air ini litakhirakum bihi. Air ini sangat suci untuk kalian, dipakai untuk bersuci. Jadi air mutlak yang paling tinggi sebenarnya itu air hujan. Ya. Air hujan itu paling tinggi. Mutlak betul-betul tinggi derajatnya air hujan. Hanya kadang sudah hujan kita lupa baca doa. Ya. Asik kita. Nah, bagus ini minum kahwa, bagus ini rumput. Ya kan begitu. Padahal ketika hujan ini rahmat, karena derajatnya tinggi ini air hujan. Jadi sehingga Nabi ajarkan Allahumma sa'iman nafi'an, minimal 1 kali atau 3 kali. Jadi kan hujan ini bermanfaat, dan memang dia bermanfaat. Atau Nabi bilang hadhihi rahmatullah, ini adalah rahmat dari Allah, rahmat yang paling besar. Dapat selesai. Al-Furqan 48 49. Kemudian bisa juga dilihat Al-Kahf ayat 9, cari juga Al-Kahf ayat 9. Kemudian An-Nahl ayat 10. 3 itu saja, walaupun banyak manfaat air hujan di sini dijelaskan. Kita lihat saja nanti 3. Bagaimana, kenapa air hujan ini ditempatkan di tempat yang pertama, karena luar biasa. Ya, ajib, mujarrab. Jadi air hujan ini bisa kita pakai wudu. Makanya orang-orang dulu kalau sudah hujan, orang-orang paham, dia lari, keluar. Selain doa dia keluar, ini rahmat. Hanya orang-orang tua kita dulu mungkin ketidaktahuan ilmu agama terbatas, hanya dia sampaikan kalau kena hujan sekalian, jangan sedikit-sedikit, nanti sakit. Walaupun mungkin belum pernah diteliti secara medis, tapi memang pengetahuan mereka kan begitu. Ya, kalau basah sekalian. Kenapa? Memang ini hujan rahmat. Orang-orang terdahulu yang paham tentang agama, orang-orang alim, kalau sudah hujan luar biasa. Ya, karena ini air peringkat 1. Al-Furqan dapat ayat 8, ayat 48. Boleh ikra. Dialah ayat 48, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Kami turunkan dari langit air yang sangat suci. 49, agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus, dan memberikan minuman kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Subhanallah, ya. Inilah yang diteliti oleh secara ilmiah oleh pakar-pakar ilmu pengetahuan hari ini, ya. Bagaimana proses datangnya hujan? Kenapa? Biologi, ya. Datangnya hujan mulai dari angin, kan begitu. Sampai nanti di mana ditetapkan itu awan-awan hitam di satu tempat, maka itu Allah takdirkan hujan akan turun. Bukan hanya itu hujan turun, saudaraku sekalian. Ternyata hujan ini menyuburkan tanah-tanah yang mati, yang kering, yang gersah, sehingga sebagian orang-orang alim, para ulama-ulama terdahulu, utamanya yang di bidang tabib, kedokteran, ya, termasuk Ibnu Sina dan lain-lain, kalau ada yang bermasalah tidak punya keturunan, nanti buka di Al-Um banyak. Biasanya mereka anjurkan karena penafsiran ayat itu. Al-Furqan ayat 48-49, dia menumbuhkan tanaman-tanaman yang mati. Maka ada terapi. Kapan-kapan nanti kita bahas. Terapi apa?
orang-orang alim dianjurkan semua wanita-wanita yang belum punya anak keluar. Keluar. Jadi bukan hanya tanaman sebenarnya. Coba anda baca di Al-Kahf 9. ayat 9. Sudah dapat? Atau Al-Nahl ayat 10? Kami turun ayat Al-Kahf ayat 9. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengan kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Subhanallah. Jelas Allah jelaskan. Kami turunkan air berkah. Ya. Kami turunkan air berkah. Ya, bukan air berkah itu, Pak. Tumbuh-tumbuhan ya. Ya. Jadi bisa tumbuh. Artinya apa? Kita hari ini usaha menanam biji-bijian sampai tumbuh dengan merawatnya, menyiram, memupuk. Itu kan tangan kita, ya, tangan kita. Tapi ternyata Allah lebih tahu untuk merawat semua makhluknya, termasuk yang kita tanam itu makhluk Allah. Sekali Allah turunkan hujan, apa yang terjadi? Hanya sekarang karena manusia jauh dari Allah, kadang kapasitasnya berlebihan, ya, akibat tangan-tangan kotor manusia, akibat manusia terlalu rakus, ya kan begitu. Kadang jumlah air ini berlebihan, tapi ini air berkah, makanya tidak heran diambil ini Pak air. Jadi nanti dengan persoalan ini biasanya banyak, oh ini mana hadis sahihnya, oh ini kurafat, ya kan? Padahal di tafsir itu jelas ini air berkah, sehingga air biasa saja bisa kita ruqyah, kita baca untuk sehari-hari diminum. Apalagi yang ada gangguan jiwa, ada yang diganggu jin umpamanya dan sebagainya, ya udah. Apalagi kita bacakan dengan ayat-ayat Allah luar biasa. Nantilah kapan-kapan kita bahas. Dapat Al-Kahf An-Nahl dapat ayat 10. Sekeras. Dia yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu mengembalakan ternakmu. Bukan hanya tanaman, ya kan? Binatang-binatang juga Allah urus dengan air hujan. Ya, binatang-binatang di Al-Furqan bahkan ada tafsir dijelaskan dengan bahasa kesehatan, dengan bahasa ilmiah namanya nitrogen alami, kan? Kan nitrogen itu pupuk. Jadi ternyata air hujan ini nitrogen alami, dia pupuk alami. Ketika dia turun, itu mengalahkan semua pupuk-pupuk buatan makhluk, buatan manusia. Jadi otomatis dia luar biasa dahsyat. Jadi tidak heran orang dulu air hujan dia tampung, Pak. Biasa kita tanya, kenapa sumber air mati? Tidak, dia tampung. Apalagi kalau di bagian timur tengah itu hujan susah bagus. Kalau ada setahun 2 kali turun hujan sudah alhamdulillah. Iya susah hujan, kita ini bersyukur. Dengan 2 iklim kita enak kan, hujan panas. Daerah lain belum tentu, negara lain belum tentu susah hujan. Bahkan ketika turun hujan berlebihan. Kita ini sudah sederhana. Hanya kadang tangan yang kotor, ya kan? Sudah bagus Allah jelaskan dalam Al-Quran, pohon-pohon aku kuatkan gunung-gunung kalian, kan begitu, ya kan? Dihabiskanlah itu pohon, gunung sudah tidak kuat. Kenapa? Air sudah tidak mampu dia tahan. Nah, itu yang terjadi, tangan-tangan manusia itu tangan-tangan manusia. Padahal sebenarnya kalau semuanya serba normal, tangan kita, kemudian ketaatan kita kepada Allah semua bagus, sebenarnya alam ini tunduk sama manusia. Karena memang diciptakan untuk kita. Jadi itulah sekilas air hujan ya. Jadi jangan main-main. Air berkah. Ya, air berkah. Air hujan. Jadi air hujan bisa dipakai untuk bisa dipakai, hanya nanti ada penjelasan para ulama mazhab, utamanya air hujan yang bagaimana. Tentunya yang terbaik itu kalau bisa kita dapat ya, air boleh yang langsung, tapi mungkin jumlahnya tidak bisa banyak, ya kan? Sehingga para ulama katakan bisa juga kita pakai penampungan, tapi pastikan penampungan itu bersih. Jadi kalau memang dia hujan deras, kalau kita ambil dari seng, berarti lewatkan dulu 5 menit, kurang lebih begitu ya. Jadi insya Allah itu sudah bersih, tercuci. Jadi tai-tai burung, debu-debu sudah habis, baru ditampung, itu jauh lebih bagus.
mau ambil langsung juga boleh, ya. Mau ambil langsung juga boleh. Artinya ketika ditampung air hujan mau dipakai untuk 10 hari wudhu boleh, mau dipakai 5 hari, 1 bulan untuk wudhu juga boleh. Karena dia tetap suci dan mensucikan selama tidak dijatuhi oleh najis, ya. Selama tidak dijatuhi oleh kotoran atau najis yang merubah rasanya, warnanya dan sebagainya, ya. Selagi masih begitu bisa kita gunakan. Jadi sekaligus boleh dipakai untuk mandi besar, boleh dipakai untuk buang air, boleh, ya. Itu yang pertama air hujan. Jadi dahsyat ya air hujan. Kemudian yang kedua al-ma'ul bahr, yaitu air laut. Ini juga dahsyat ya, air laut. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, huwa mutakhuru ma'uhul khillu maitatuhu, ya. Jadi air laut itu kata Nabi, dia suci, bersih, bisa dipakai wudhu. Kemudian bangkainya itu halal, boleh dikonsumsi. Maksudnya bangkai ikan. Para ulama mayoritas mengatakan bangkai ikan, ya kan. Di mazhab Syafi'i mengatakan bangkai yang mirip ikan, ya, itu halal. Artinya bangkai saja yang spesies ikan itu halal secara mutlak, apalagi airnya bisa dipakai wudhu. Hanya biasa kita ini persoalannya asin, tidak terbiasa. Jadi kalau tidak terbiasa, minimal datang waktu salat boleh pakai anggota wudhu yang wajib saja, ya. Karena kalau berkumur-kumur itu tidak wajib. Jadi jangan sampai tidak biasa, bisa-bisa berkumur-kumur tertelan, ya kan? Maka tidak usah berkumur-kumur. Jadi yang dipakai di surat Al-Maidah ayat 6 saja. Wudu, cara wudu yang pertama di surat Al-Maidah ayat 6, ya. Pakai cara wudu yang pertama saja. Wudu yang kedua cara Utsman, wudu yang ketiga cara Ali, wudu yang keempat cara Abu Hurairah. Jadi pakai wudu cara Al-Quran saja. Muka, tangan, ya kan? Habis itu kepala, baru kaki. Jadi tidak mengganggu mulut, ya, tidak mengganggu mulut. Bisa dipakai. Karena ini pernah sahabat ditanya, Rasul ditanya sama sahabat dalam hadis sahih, ya Rasul, kami berlayar, air kami kurang, apakah air laut boleh kami pakai untuk bersuci? Maka keluar hadis ini, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Jadi huwa tahuru, air laut itu suci, bersih, itu yang kalian pakai untuk berwudu. Jadi kalau ada air terbatas untuk dipakai minum, tidak boleh dipaksakan untuk wudu, ya. Jangan dipaksakan. Karena air minum lebih penting daripada wudu. Maksudnya bukan lebih penting daripada sembahyang, ada alternatif lain, ya. Tapi kalau sekarang kita naik kapal pelni, ya, atau apa ini, Dharma Kencana, kayaknya airnya sudah cukup. Jadi tidak pakai air laut kita. Tapi saya ingat dulu kalau kita masih naik kapal kayu, saya masih rasakan itu dulu. Dari Wani ke Parepare, kalau tahun 80-an, 90-an, 91, 92, itu atau dari Wani ke Toli-Toli, kita kan pakai kapal kayu, itu otomatis pakai air laut. Kalaupun nanti ada air keran, tapi air keran itu pasti rasa asin. Begitu juga kapal kayu, biasanya kalau kita buang air besar, ya kan, itu jelas kalau kita pakai sabun susah, licin. Nanti kita rasa, ternyata air laut memang. Saya juga pernah rasakan itu pakai air laut dari Donggala ke Surabaya. Itu kapal barang, ya kan begitu. Jadi itu bukan pakai keran lagi, memang kita pakai timbang. Pakai timbang, Ustaz. Dilarang, tidak bisa kita pakai air tawar walaupun ada baknya, karena itu untuk kebutuhan masak. Nanti kalau nasi pakai air garam kan repot masaknya, ya. Sayur pakai air garam repot, artinya biar tidak pakai garam tapi garam sekali lah.
Nah, jadi terpaksa kita harus pakai timba, langsung air laut. Jadi enak juga, tidak ada masalah. Jadi kan nanti tidak mandi kan. Yang penting kita jangan berhadas besar, jangan mimpi di atas kapal kan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, sekarang kan bukan kapal kayu, kapal besi. Jadi penampungan kapalnya besar, penampungan kapasitas air juga sudah berlebihan. Bahkan sandar kapal air masih ada stoknya, ya kan begitu. Apalagi kalau kapal itu nanti transit, setiap dia transit isi bahan bakar sekaligus tambah air. Jadi kayaknya aman lah kalau sekarang ya. Tapi sebenarnya sekali-kali diamalkan itu air wudhu pakai laut, sekali-kali diamalkan. Ya, supaya kita ada dapat hadis Nabi kan. Sunnah Nabi lebih banyak kita laksanakan, sekali-kali diamalkan bagus. Ya, kapan dalam perjalanan. Tapi memang kondisi, jadi jangan nanti kita paksakan wudhu di laut, air hanya 5 aqua, airnya dipakai minum tidak ada, itu tidak boleh, tidak bisa ya. Karena menjaga jiwa jangan sampai mati itu lebih utama. Nanti karena ada alternatif kalau tidak ada air laut, jangan begitu. Tidak ada air laut sama sekali, tapi ada air minum nggak boleh. Kalau tayamum kan, jadi masih ada jalan untuk tayamum. Jadi tidak ada jalan untuk menggunakan air yang sedikit, tidak ada jalan ya. Jadi tayamum saja. Jadi nanti tinggal ulama nanti di bab tayamum mana yang lebih utama ya? Tapi kalau orang bisa wudhu pakai 1 aqua begini ya bagus. Kalau tidak bisa agak sulit ya. Ternyata Pak Guru, dulu saya rekor bisa ini 1 aqua. Ternyata dibawa daripada ini bisa juga ternyata. Tinggal cara kita. Ya ternyata bisa juga. Saya baru-baru perjalanan Sumatera itu amalkan, ternyata 1 karena tidak ada air. Sudah tidak ada air. Jadi begini timbangannya dalam mazhab. Ada air laut. Oke? Kemudian ada air sedikit tapi bukan air minum lah maksudnya. Kebutuhan air minum cukup. Tapi ini air ada bisa dipakai untuk wudhu. Walaupun hanya untuk wudhu wajib. Mana yang diutamakan? Wajib. Hah? Tidak. Wudhu air laut atau pakai ini? Wudhu air laut. Pakai ini karena kebutuhan kan wajib. Bisa pakai ini. Asal air minum aman. Ya. Maksudnya jangan sampai ente pakai air laut itu berbahaya kan, yang tidak biasa. Jadi ulama mustahab pakai ini saja asal cukup. Ternyata 1 ini lebih. Ya, bisa lebih. Yang penting marratan. Satu kali. Jadi ambil air untuk muka. Jadi bagaimana standarnya kata Ali yang diajarkan Ali? Jadi minimal ada satu yang lari. Jadi tidak harus menetes banyak. Ada 1 lari seperti keringat. Itu sudah mewakili untuk muka. Cukup. Jadi 1 kali bisa. Begini juga. Siram lagi ini. Jadi pastikan basah sampai siku. Selesai. Baru ini lagi kan. 1 kali. Kemudian ini saja 1 kali. Jadi boleh disambung telinga, boleh tidak, nggak ada masalah. Ya, boleh sambung telinga, boleh tidak. Mungkin kalau kita pakai serban yang dililit, lebih irit lagi, ya. Atau perempuan yang berjilbab mungkin lebih irit lagi karena hanya menyapu 1 kali. Habis itu kaki. Ya, jadi yang banyak saya lihat agak berhati-hati kaki saja. Tapi Ali bin Abi Thalib kan sudah ajarkan kita lalu cara wudhunya Ali. Ya, jadi yang agak banyak itu agak banyak di kaki. Jadi Ali ajarkan lalu. Dalam hadis sahih ya, Ali punya sandal, biasanya kan ada sandal orang itu menampung air. Paham tidak? Bukan swallow, yang sandal-sandal karet sekarang kan agak menampung air. Jadi Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh sahabat, Ali mengajarkan kami wudhu. Ketika mau membasuh kaki, Ali itu meletakkan air di sandal itu. Jadi dari sandal itu Ali ratakan yang tidak basah. Jadi itu juga boleh. Ternyata dari sandal, media sandal itu boleh dipakai. Yang penting kan kita sudah yakin sandal kita bersih ya. Nah, jadi itu cukup. Jadi agak hati-hati kita kaki saja. Karena di sini ada sela-sela jari ya. Itu saja yang hati-hati. Jadi air yang di sandal itu bisa kita gunakan untuk kaki. Clear sebenarnya ya. Jadi untuk air laut boleh sekali-kali diamalkan di air laut. Ya, itu bisa diamalkan kalau umpamanya di kapal feri yang padat. Tiba-tiba antriannya sudah sampai 1 hari mau menyeberang,
masuk waktu subuh atau waktu salat tidak ada sama sekali. Mau keluar dari dermaga itu sudah lewat 2 kilo, ya kan? Artinya sudah boleh kita tayamum. Tapi karena masih ada air laut, maka kita harus pakai air laut. Beda tadi. Jadi timbangannya, kalau ada air laut dengan tayamum, tentunya yang tinggi adalah air laut. Ya, jangan dulu tayamum. Karena masih ada air. Yang 7 macam air ini masih ada, tidak boleh tayamum. Selain air minum. Bisa paham ya? Nah, tapi kalau ada air, ini kan air mutlak termasuk air mineral kan? Kalau masih ada air ini daripada air laut, maka gunakan air ini. Yang penting tidak mengganggu kebutuhan air minum. Itu standarnya ya. Jadi kalau hujan pas hujan lebih bagus air hujan sebenarnya. Jadi nanti di bab bangkai ya akan bahas. Jadi di sini di air laut ini hanya ada beberapa perbedaan. Kalau dari sisi makanan seperti Imam Abu Hanifah, bahwa bangkai yang ada maksudnya yang ikan, yang bangkai itu mirip ikan ya. Jadi kalau dia mirip ikan itu semua halal ya, semua halal. Walaupun nanti makanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i sebagian mengatakan yang mirip-mirip dengan anjing, singa, ya kan? Kemudian babi ya. Sebagian ulama Syafi'i mengharapkan, tetapi Imam Malik dengan mayoritas ulama bahwa kalau dia memang hidup di laut, nanti di bab bangkai kita bahas. Ini gambaran kalau memang Imam Malik dengan mayoritas semua ulama 70% ya, kalau dia memang hidup di laut, tidak hidup di darat, maka bangkainya juga halal. Tinggal yang berbeda kalau Imam Syafi'i, kalau halal berarti umpamanya singa laut harus disembelih. Itu saja bedanya. Jadi sesungguhnya dibahas sama Imam Malik, sebenarnya kalau dia hidup di laut mirip, wajahnya hanya mirip anjing laut kan, wajahnya hanya mirip babi laut, singa laut. Tapi pada hakikatnya kata Imam Malik, dia hidup di laut kena ini hadis Nabi, segala yang ada di laut ya, walaupun tidak ada pertentangan. Begitu. Artinya menurut Imam Abu Hanifah, kalau masih ada ikan tidak, kecuali sudah habis ikan kata Abu Hanifah. Kalau habis ikan di laut, bisa mau dimakan itu babi laut deh. Tapi selagi ikan masih ada di laut, lebih bagusnya ikan dimakan. Begitu. Masuk akal juga kan? Nah, tapi kalau hewan itu hidup di darat juga itu dia jangan ada. Tinggal diteliti, itu babi laut bisa hidup di darat tidak? Kan begitu. Itu singa laut bisa hidup di darat tidak? Kalau dia bisa hidup di darat, kan sudah jelas tidak bisa kita konsumsi. Ya? Tinggal itu karena dia haram karena dua alam ya, dua alam. Makanya sebagian di mazhab Hanafi kepiting tidak dimakan, kecuali di mazhab Imam Syafi'i ya. Bahkan Imam Syafi'i ada juga tidak makan kepiting sebenarnya, pendapat dari mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau kepiting laut bisa dimakan apa? Karena hidup di laut. Ya itulah dipastikan dulu. Ya ada kepiting laut yang berduri-duri samping-samping. Dipastikan dulu memang dia tidak dilarang. Tapi bulu babi apa? Bulu babi. Itu dimakan. Nah, bulu babi gimana namanya ya? Bisa tidak Bisa dimakan bulu babi. Tapi Pak, apa? Ini kan bulu babi dimakan. Kan dia rantai saja. yang berduri. Oh, makhluk hidup dia. Iya, yang berduri-duri itu. Oh, yang berduri. Landak kayak landak itu. Yang isinya Itu kayaknya tumbuhan apa ya? Bukan. Dia Yes. semacam singa dia. Hah? Semacam singa. Oh, dia binatang juga ya? Iya, tapi dia berduri. Itu yang bahaya kalau kena orang. Ya. Ah, Ini apa? Ini dipastikan dulu. Ini bangkai ini, ikan ini. Jangan sampai orang kata ikan mati di laut. Ini kan bangkai juga namanya. Apakah bisa dimakan apa tidak? Apa itu? Ikan yang mati sendiri. Bangkai. Ya. Makanya Nabi ambil hadis bangkai. Bangkai. Kalau bangkai kan Ya, tidak disembelih ya. Tidak pernah ikan disembelih. Ya, bisa begini ya. Kan ada kan orang persepsinya ikan yang sudah mati sendiri itu terapung-apung itu. Ya apa? Iya, yang perbedaan ulama, sepakat ulama kalau dia ada limbah, ya. Kalau itu ikan mati karena limbah, di situ ada racunnya, maka haram. Ya, dipotas, kalau dipotas. Mau ikan diracun. Ya sekarang bukan itu. Sekarang yang dibahas dia mati karena limbah. Kalau dikonsumsi dipastikan bisa mematikan, dia tidak boleh. Ya kan?
Kalau potas sekarang dilihat, kalau dimakan manusia bisa mematikan tidak? Kalau tidak mematikan kan itu hanya cara mengambil. Ada namanya bom, walaupun itu sudah tidak bagus caranya. Ada namanya karena ada undang-undangnya ya kalau negara kita, karena jangan yang kecil mati semua. Begitu juga diracun, jangan dipotas, jangan yang kecil jadi mati semua, kan tidak bisa. Ada namanya, sedangkan yang pakai jala harus ada ukurannya supaya ikan-ikan besar. Begitu. Jadi selagi dia tidak mematikan, tapi kalau air limbah sudah jelas mematikan, bahaya itu. Air-air pabrik sehingga banyak ikan yang mati. Karena itu ada zat kimianya yang ditakuti nanti bahaya bagi manusia, itu jadi haram otomatis. Ya? Selagi dia masih ikan, dan memang saya sendiri pribadi kalau tidak tega rasanya kalau beli ikan hidup. Walaupun saya sampai sekarang tidak makan ikan sungai, tapi kerada-radanya kalau beli ikan hidup itu kayak tidak tega gitu. Ustaz bagaimana? Saya biasa kasih mati ikan nila. Kenapa? Ketika kita kerjakan itu ikan itu apalagi ikan lele susah mati itu Pak. Lama matinya. Iya. Kabur. Susah. Kadang itu insannya sudah dikeluarkan, dia masih hidup Pak Bu. Jadi perasaan kita ini seperti apa ya? Kayak kejam. Tapi sebenarnya ya tidak. Maka ada sebagian teman dulu dalam perjalanan dikasih ikan-ikan hidup itu, dia potong Bismillah Allahu Akbar karena perasaannya tidak enak, ya. Maksudnya perasaannya itu tidak enak kan, kebiasaan ayam, ya kan? Kebiasaan kambing, sehingga disembelih Bismillah Allahu Akbar. Pasti kalau orang yang tidak biasa itu tidak enak perasaan. Kadang ada ikan nanti di api dia mati Pak, pasti bergerak. Ini insan kita sudah sudah rica-rica perutnya, tapi pas dibakar ternyata ekornya masih gerak. Jadi makanya kayak kurang tega kita kalau dapat ikan hidup itu kayak kurang tega. Jadi artinya buka dulu airnya, kasih biar pun 1-2 jam. Tapi kalau ikan lele kalau 1-2 jam hidup dia Pak, biar tidak pakai air. Kayaknya kebal dia ya. Ikan mujair itu kebal. Kita lihat seperti mati, pas dikasih air hidup lagi gitu. Jadi itu saja perbedaannya. Nanti di bab bangkai ya kita bahas. Air selanjutnya apa? Al-ma'un nahar ya. Nahru, sungai. Ini kurang lebih sama dengan air laut. Hanya ada perbedaan para ulamanya. Jadi air sungai. Yang bermasalah ini perbedaannya, air sungai sudah sepakat air sungai boleh. Sekarang tiba-tiba kita wudhu di sungai. Ada orang di atas tutaya. Nah, ada yang Thailand, tidak usah bilang kencing, di atas ada orang buang air, kita lihat. Sungai Padu. Kemudian kita wudhu. Apakah wudhu kita sah? Sah, tidak ada masalah. Hanya perasaan kita saja. Tapi kalau jelas-jelas Mengalirnya kan kencang. Pas juga ada lewat. Ya. Mungkin kalau cuci muka yang ada lewat, saya rasa semua kita pernah rasa. Saya pribadi pernah. Yo. Harus kita terus terang, apalagi kalau kita sering keluar kota kan. Saya pernah itu di daerah Ampara pernah, di daerah Lux, bagian sungai-sungainya pernah, ada beberapa tempat lah. Di Sungai Larian juga saya pernah. Kita dulu belum ada jembatan kan, masih jembatan kecil. Sungai Larian kalau kita ke Sulbar ya. Jadi di situ ada warung makan. Biasanya kita lebih enak kalau ke sungai daripada di WC itu kadang jorok. Ya, jorok ya. Nah, jadi kita di sungai, tapi pas wudhu tai lewat. Apa kita harus wudhu ulang? Tidak usah. Tapi kalau ragu Ustaz, Ya. kayak perasaan ragu, enggak sah. Perasaan asyak yang meragukan dalam ibadah, sedangkan ibadah itu tidak membatalkan atau tidak di luar syarat, tidak nawakid, tidak membatalkan, hilangkan itu perasaan. Ya, itu sah. Jadi yang Nabi bilang jangan berwudu di tempat air yang tergenang. Itu tidak bisa. Jadi ada kita lihat mungkin air tergenang, makanya kalau kita dapat sabu, ya kan, airnya tergenang. Kalau mau wudu di situ ada caranya. Buat jalur air, ya, supaya ada jalannya air keluar. Jadi seperti sungai dia. Ini kita bisa wudu di situ. Tapi kalau dia tergenang, apalagi tergenangnya itu panjang, biasa kita lihat dipakai mencuci atau apa saja, jangan dipakai. Karena Nabi sudah larang. Walaupun Nabi sudah bilang jangan kencing di air yang tergenang, jangan buang air di air tergenang, tapi kan ini manusia kadang bahlul ya.
Sebenarnya Nabi tidak larang. Belakangan itu larangan jangan wudhu di air yang tergenang, kan begitu. Sebenarnya yang Nabi larang jangan buang air di air yang tergenang, tapi namanya manusia, terpaksa jangan wudhu di situ. Karena susah manusia mau taat aturan itu, apalagi dia sudah kebelet kan. Nah, manusia kan macam-macam prinsip. Sedangkan biar buang air di laut itu agak susah itu. Kalau ada ombak itu susah itu. Ya, pernah rasakan Pak? Saya juga pernah rasakan. Kita balik tanah dulu, baru dari situ baru tutup. Apalagi fikih air ini memang kalau kita banyak pengalaman enak, gampang kita mengerti. Ya kan begitu. Kalau buang di air di laut yang ombak itu susah Pak. Ya ada kena kita itu. Iya. Apalagi kalau dia tinggi, pas di kepala. Masih bagus kalau kena badan, kalau kena muka. Kalau air ombak tinggi kena muka bisa-bisa kena muka. Ya. Kalau yang ekstrim, kita dulu pernah makan ikan di pinggir pantai Pak. Itu justru teman buang air tidak agak jauh-jauh. Airnya kotoran di dekat ikan. Pindahlah kita mau makan ya. Kemudian apa? Karena ombak kencang. Lagi. Jadi air sungai. Jadi air sungai bisa kita pakai. Right? Bagaimana kalau saudara kita di Sumatera? Kita lihat model airnya kan sekarang. Air banjir, ya. Itu namanya air banjir, asyair, air banjir. Boleh nggak kita pakai? Boleh. Warnanya sudah orange. Boleh. Boleh kita pakai. Nggak ada masalah. Jadi kecuali Imam Hanafi, apa Imam Hanafi katakan? Nah, ini kurang lebih. Dia katakan walau tawadda'a bimal sail, kalau air yang itu sail banjir, ya kan begitu. Maka ya juz, itu boleh. Boleh kita pakai untuk wudu. Ya kan? Wa an halitahu at-turabu idza kana al-ma'u galiban, kecuali air itu didominasi, karena air itu masih didominasi oleh air yang cair, maksudnya kan itu masih boleh. Jadi ini air banjir, air lumpur bisa boleh, kecuali kenapa? Kalau air itu masih dominan. Tahu dominan? Artinya berarti masih lanjut. Lebih banyak air. Nah, tetapi kata Imam Hanafi, wa in kana sahidan ka akatin kal yajuzu la yajuzu bihi at-tawadu. Jadi kalau dia dominan lumpur, tidak bisa. Paham? Maksudnya kita pegang-pegang saja. Ini air, Tanah ini atau air? air ini sudah dominan. Ini dominan lumpur. Lebih banyak lumpurnya daripada airnya. Maka layak jus. Ini tidak bisa dipakai wudu. Yang ada di muka ya abis. Ya. Tapi kalau saya lihat banjir kita yang di Palu kayak di Huntap apa itu masih bisa dipakai wudu. Kenapa? Dominan air. Ya, hanya lumpurnya mewarnai air itu. Tapi air itu masih dominan. Itu bisa dipakai wudu kalau memang tidak ada air. Ya. Jadi air banjir ketika kena musibah, kena bencana bisa dipakai. Nah, itu pentingnya kita belajar. Bukan kita mau tunggu bencana. Tidak tentunya kan. Artinya kalau sudah ada perlengkapan, jadi tidak kaku sehingga kita tidak gampang tidak meninggalkan ibadah. Karena ibadah tidak bisa kita tinggalkan apapun keadaannya. Ya. Nah. Jadi air sungai di situ saja perbedaannya. Jadi sepakat, apalagi Abu Hanifah kalau memang mendominasi sudah lumpur, tidak boleh kita pakai. Ya. Kecuali masih mendominasi air yang kita lihat sekarang itu kan rata-rata masih mendominasi air. Nah, biasanya hari kedua atau hari ketiga banjir, nah itu sudah tidak bisa, itu parah itu. Sudah lumpur itu mendominasinya, yang tergenang itu, apalagi dia sudah tergenang, bukan lari dia, air bukan lari, itu sudah tidak bisa. Tapi kalau sudah air tapi lebih banyak kayu-kayu dapat tidak bisa itu. Ya. Nah, artinya airnya diambil, jangan dulu di situ. Tapi sudah setengah mati juga karena kayu-kayu begini. Nah, maksudnya airnya kan diambil di tempatnya seperti Nabi. Wudu Nabi di mata air, Nabi di sungai, Nabi masih sampaikan sama sahabat. Ya kan? Jangan israf kan begitu. Jangan boros walaupun kau wudu di sungai. Jadi Nabi contohkan wudu di sungai juga, Nabi ambil kayak kita apa? Palo-palo kan kalau kita. Gayung, ya, gayung. Nabi masih ambil begitu. Supaya jadi kalau juga banjir tidak mungkin lah. Jangan sudah tahu banyak kayu-kayu jangan langsung. Walaupun bisa tapi berbahaya kan.
Kalau kita taruh di tempayan, di tempat kan bisa kita pilih. Kayunya ya dibuka lah kan. Ya bisa kita pilih. Wudhu di laut Ustaz. Hah? Wudhu di laut. Wudhu di laut. Ya kalau ente di atas kapal ya jelas ditimba. Tidak mungkin ente mau terjun di bawah. Tapi kalau memang di darat, kalau kita lewat mobil di darat pasti kita turun. Ya carilah tempat air laut yang ada batu-batunya yang lebih mudah kan. Kita wudhu langsung aja. Biasa kan wudhu kita sambil ke laut Ustaz. Jadi air laut sampai di sini kan. Ya sungguh. Kita wudhu jadi kalau cuci kaki itu. Oh jangan kalau memang yang sudah cari yang lebih rendah. Ya kan? Cari yang lebih rendah. Kalau memang dia langsung air laut langsung 2 meter ya berarti kita pakai timba. Tapi saya rasa tidak ada juga yang langsung sampai lutut kan. Pasti mata kaki dulu. Habis mandi udah langsung wudhu Ustaz. Mandi sementara Mandi laut. Ya. Wudhu seperti biasa. Kalau mau mandi Ya, di laut kita ya, itu supaya bisa begitu, apa bisa? Ketiga kaki tetap ada gerakan itu. Lalu sudah kita bahas di bawah. Ya. Biar di sungai tetap ada gerakan begitu. Walaupun Jadi jalan jangan sungai. hanya dicelup. Walaupun tarik langsung ini. Iya tidak ada masalah. Kan kaki bisa dimainkan ya. Iya. Dan paling bagus kalau malah lagi mandi nanti wudhunya di yang pendek kan. Maksudnya sudah mau keluar dari laut baru wudhu. Nah kan kalau mau praktis ya. Nah, hanya biasa kalau orang sudah biasa jaga wudhu, bukan untuk wudhu salat, tidak ada masalah. Ya, umpamanya dia buang air besar atau buang air kecil agak jauh. Tiba-tiba karena sudah terbiasa jaga air wudhu, ya, jadi tidak apa-apa kalau begitu tinggal main celup. Bahkan kalau mau wudhu tidur, itu kan itu beda bukan untuk wudhu salat. Wudhu salat hanya ada 4 cara. Ya, nah, kalau wudhu untuk tidur, ya, wudhu untuk membaca Quran, wudhu mau zikir, untuk menjaga wudhu saja, nah itu praktis. Banyak diriwayatkan oleh sahabat, biasanya hanya satu kali, kadang hanya wudhu wajib, kadang juga hanya disapu ini apa? Di sekedar sapu ini, nah itu sudah boleh. Kalau memang di sungai tinggal celup. Itu kan bukan wudhu yang kita pakai untuk salat, untuk jaga wudhu saja. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk salat ya ada namanya kan dalam rukun salat, dalam rukun wudhu tertib, ya ada namanya tertib. Kan begitu. Jadi dilakukan sebagaimana tertibnya. Jangan seperti ibu-ibu nanti di rumah ya. Karena wudhu di rumah ambil palo-palo, siram kanan kaki, siram kiri kaki, itu paling banyak ibu-ibu tidak sah itu wudhu itu. Karena apa? Main siram-siram kaki, sela-selanya jari itu tidak basah. Dan Nabi ajarkan jari tangan yang kiri dimasukkan di jari kaki yang kiri di sela-sela. Kan Nabi ajarkan begitu. Nah, ya, sela-selanya harus basah. Apalagi kalau yang kan jari-jari ini ada yang rapat, itu yang paling gampang kena kutu air ya. Ada juga yang jari-jari kaki terbuka. Apalagi yang jari kakinya rapat ya lebih ini lagi ya. Sela-selanya dibersihkan lagi. Berarti air sumur dan air selanjutnya kita bahas di tempat. Ada masalah silakan. Ustaz, pada